Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. We are from a group 4 consisting of 3 people, namely Amanah Fitria, Atikatul Muafakoh, and Lance Ita Nur Azizah. We will explain about a computer tab in education. Okay, here are Chikoto Muafako. I am going to explain about the computer tab in education. Definition: multimedia. According to Hafiz Feldman 1994, the multimedia is a computer system of tools and precision that provide easy access to the rendering of picture, video, photography, graphics, and animation, combined with sound, computer-controlled data text. While Giant Aquilon, Lawrence, and Rabiner stated that multimedia is a principle of modern communication technology that includes sound, text, image, video, and data. Jadi, menurut Hafiz, multimedia adalah sebuah sistem komputer untuk peralatan dan barang tahan lama yang memudahkan pengambilan gambar, video, fotografi, grafik, dan animasi yang dikomunikasikan dengan teks data yang dikendalikan oleh komputer. Sementara Giant Aquilon, Lawrence, and Rabiner mengatakan bahwa multimedia adalah prinsip teknologi komunikasi modern yang mencakup suara, teks, image, video, dan data. Thus, it might be said the multimedia is a new computer technique that improves more than one media in the form of communication that include text, sound, graphic, animation, and video into computer system. Jadi, dapat dikatakan bahwa multimedia adalah teknik komputer baru yang mencakup lebih dari satu media dalam suatu bentuk komunikasi yang mencakup teks, suara, grafik, animasi, dan video ke dalam sistem komputer. Okay, and next, the unique properties of computer. In use, computer devices also offer a variety of interesting advantages. To review further, below are some of the computer strengths to the user that you should know about. First, have a lower price. Second, easier maintenance and improvement. Third, faster and more capable performance. Four, can be enhanced and modified according to user tastes. 5. More sensitive use. 6. Has a larger motive board size. Jadi dalam penggunaannya ini, perangkat komputer juga menawarkan berbagai kelebihan yang menarik untuk diulas lebih lanjut. Berikut ini beberapa kelebihan komputer bagi pengguna yang perlu kita ketahui. Di antaranya yaitu yang pertama, memiliki harga yang murah. Kelebihan dari komputer yang pertama ini memiliki harga yang lebih murah dibanding perangkat laptop. Hal ini dapat dirasakan apabila Anda membeli dari merakit sendiri satu persatu komputer tersebut seperti hard disk, prosesor, RAM, monitor, casing, and komponen lainnya. Bahkan dengan dana sekitar 2 jutaan, kita bisa merakit komputer siap pakai dengan spesifikasi yang mumpuni untuk pemakaian sehari-hari. Tentu hal ini berbeda dengan harga laptop kondisi baru yang harus mengeluarkan dana sekitar 3-5 juta untuk mendapatkan spesifikasi menengah ke atas. Yang kedua yaitu perawatan dan perbaikan yang lebih mudah. Kemudian, perawatan dan perbaikan pada setiap komputer dapat dikerjakan dengan lebih mudah. Hal ini disebabkan karena bagian perangkat keras komputer terpisah dan tidak tersambung menjadi satu seperti laptop. Contohnya ialah apabila bagian keyboard mengalami kerusakan, kita bisa langsung menggantinya dengan membelinya di toko komputer terdekat. Yang ketiga yaitu kinerja yang lebih cepat dan mumpuni. Kinerja yang memiliki komputer juga memiliki lebih baik dibanding laptop. Hal ini disebabkan karena pada generasi saat ini, sebagian besar perangkat komputer telah dilengkapi dengan prosesor yang cukup tinggi, sehingga membuat komputer menjadi lebih mampu untuk tidak cepat atau terlalu panas. Yang keempat yaitu dapat ditingkatkan dan dimodifikasi sesuai selera pengguna. Bagi pengguna komputer mungkin telah mengetahui kelebihan ini. Jadi kita bisa melakukan modifikasi
adaptasi komponen perangkat keras komputer sesuai keinginan seperti menambahkan ukuran RAM, mengganti prosesor, VGA, hard disk, kipas pendingin, keyboard, dan komponen lainnya. Yang kelima yaitu penggunaan yang lebih fleksibel. Keuntungan komputer yang satu ini selanjutnya adalah penggunaan yang lebih fleksibel. Jadi, kita telah mengetahui hal ini pada komputer-komputer dalam komponen keyboard dan mouse dengan menggunakan lapisan terpisah pada komputer dan layar monitor. Yang kelima yaitu memiliki ukuran monitor yang lebih besar. Keuntungan menggunakan komputer yang terakhir ialah memiliki ukuran monitor yang lebih besar. Dengan ukuran monitor yang relatif besar dan membuat pengguna lebih nyaman dan leluasa untuk digunakan berbagai aktivitas, baik itu bermain game, menonton video, belajar, dan aktivitas lainnya. Description of the interaction between computers and students. Computers can be used as learning media because they have function and roles to improve interesting and maximal learning outcomes. The roles that computers have are as follows. 1. Interactive relationships. Computers can generate new ideas and use courses to increase interest in the media. 2. Repetition. 3. Feedback and rewards. 4. Computer programs can calculate correct and incorrect answers automatically. 5. Computers can also be submitted for lectures or teachers during learning. 6. With computer-based learning, students are motivated in learning process with interactive variants on the computer. 7. Drills model. And the last 8. Tutorial model. Okay, I am Amana Fitria. I'm going to explain about that. Komputer dapat digunakan sebagai media pembelajaran karena memiliki fungsi dan peranan untuk meningkatkan hasil pembelajaran yang menarik dan maksimal. Peranan yang dimiliki komputer itu adalah hubungan interaktif. Komputer bisa memunculkan ide-ide dan wacana baru untuk meningkatkan minat terhadap media. Yang kedua, pengulangan. Penggunaan komputer untuk siswa, mahasiswa, guru, maupun dosen dapat melakukan pengulangan materi atau bahan ajar dengan metode yang menarik yang sudah tersedia dalam komputer, seperti video, musik, dan Microsoft Office. Yang ketiga, feedback dan reward. Dengan adanya sistem komputer, guru ataupun dosen dapat memberikan saranan atau perbaikan dan tentu saja pujian kepada siswa atau mahasiswanya. Saran dan pujian melalui online ini juga membuat minat pembelajaran siswa meningkat. Selanjutnya, program komputer. Ini akan dapat menghitung jawaban yang benar dan salah secara otomatis, sehingga siswa maupun mahasiswa bisa lebih cepat mengetahui nilai saat selesai melaksanakan ujian atau mengerjakan soal. Selanjutnya, komputer juga dapat menjadi pengganti dosen atau guru pada saat pembelajaran berlangsung. Dengan pembelajaran yang berbasis komputer ini, siswa atau mahasiswa termotivasi dalam proses belajar dengan varian yang menarik dalam komputer. Di samping itu juga, selain siswa belajar pendidikan yang berbasis kurikulum, siswa juga wajib berinteraksi dengan alat elektronik yang saat ini sangat berkembang. Istilahnya agar siswa tidak ketinggalan informasi. Selanjutnya adalah model drills. Jadi, suatu model dalam pembelajaran yang melatih siswa terhadap bahan pelajaran yang sudah diberikan. Model drills seperti ini bentuknya latihan yang terus-menerus dilakukan oleh siswa. Dan yang terakhir adalah model tutorial. Program ini sama dengan program bimbingan yang bertujuan memberikan bantuan kepada siswa agar mencapai hasil belajar secara optimal. Model tutorial ini membimbing siswa untuk belajar secara mandiri yang bersumber dari modul-modul
Sebagai seorang tutor yang membimbing siswa untuk memahami materi, program ini menggunakan perangkat lunak. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ita Nur Azizah. Silahkan. D. Information and Communication Technology Application. The application of information and communication technology application cannot be separated from hardware and software. In hardware education, it is known as tool technology. The application of software technology is called system technology. First, hardware. Hardware is a device that can be used to collect, enter, process, store, and use the result of data processing in the form of information. Hardware is all computer equipment that can be seen and held physical, which consists of input device, process device, output device, and communication device, like keyboard, scanner, multimedia input, barcode, joystick, touchscreen, CPU, and another. 2. Software. Software application. According to Susanto, software is collection of programs that are used to run certain application on a computer, while the program is a collecting of computer commands that are systematically arranged. This software is a program that function to manage hardware work. There are 4 groups in software as stated below, like operating system, system of program in the operating system, system components, and software utilities. Application software, or often referred to as application package, is ready-to-use software. This software is made to help problems that are general in nature, because this is very natural that this software cannot meet the specific need to each computer user. In general, application software can be grouped based on the type of text as follows: word processing software, number processing software, spreadsheet, graphic software, multimedia software, and database software. The teacher's role in the use of computer. First, the teacher learns about computer through training in the form of basic computer use training, which will increase the teacher's confidence. Second, the teacher maintains good relations with computer technicians who are qualified to overcome large technical problems. And third, the teacher identifies problems that arise when students use computers, including identifying the level of student proficiency in using computers. Jadi, pertama, guru belajar mengenal komputer melalui pelatihan, berupa pelatihan dasar penggunaan komputer yang nantinya akan meningkatkan rasa percaya diri sang guru. Jika perlu disusun pelatihan penggunaan komputer untuk tujuan khusus seperti Computer Use for Specific Purposes (CUSP) untuk proses belajar mengajar, dan juga pelatihan penggunaan bahasa Inggris yang khusus untuk penggunaan komputer. Yang kedua, guru membina hubungan baik dengan teknisi komputer yang mumpuni untuk mengatasi masalah teknis yang berkepanjangan. Dengan bentuk kerjasama yang baik ini, dengan pihak teknisi, guru diharapkan dapat banyak belajar dan kemudian mampu mengatasi masalah teknis dasar seperti paper jam dan Candice virus. Dan yang terakhir, guru dapat mengidentifikasi masalah yang muncul pada saat siswa menggunakan komputer, termasuk identifikasi tingkat kemahiran siswa dalam menggunakannya. Siswa yang belum mahir diikutkan dalam pelatihan komputer. Fokus pada siswa yang belum mahir akan mempercepat pencapaian tujuan penggunaan komputer dalam belajar.
Identifikasi dan pelatihan di awal akan mengurangi keterlambatan siswa dalam belajar. So, the conclusion is multimedia is a computer system of tools and present that provides easy access to the rendering of pictures, videos, photography, graphs, and animation, combined with sounds, computer-controlled data text. And the teacher's role in the use of computers are: first, the teacher learns about computer through training in the form of basic computer use training, which will increase the teacher's confidence. Second, the teacher maintains good relations with computer technicians who are qualified to overcome prolonged technical problems. Third, the teacher identifies problems that arise when students use computers, including identifying the level of student proficiency in using computers. Okay, so many presentations from us. Hopefully colleges can understand clearly. If there is an error in the pronunciation or explanation of the material, we apologize. Thank you everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.